Petikan babat Tanah Jawi. Pasukan Mataram dihancurkan Kraing Galengsong. Setelah menderita kekalahan di Demung, Panji Karsulo menyingkir ke Japan. Di Japan, Panji Karsulo sangat bersedih karena mendengar wilayah timur sudah bergabung ke Galengsong. Si Panji hendak terus melawan, tetapi tak punya lagi prajurit yang cukup. Semua orang sudah takut melawan Galengsong. Sedang kalau mau pulang ke Mataram merasa malu. Juga pasti akan mendapat murka dari sang raja. Karena sangat sedih dan bingung, Panji Karsulo sakit hingga menemui ajal di Japan. Setelah dikebumikan, ada seorang mantri Mataram yang pulang untuk melaporkan bahwa Panji Karsulo telah wafat. Pasukannya kalah perang dan mancanegara sudah berbalik ke kubu Kraing Galengsong. Mendengar berita tersebut, sang raja sangat murka. Bibirnya bergetar menahan amarah. Berkata sang raja, "Semua pasukan pesisir, kalian pulanglah untuk menghadapi musuh. Wahai Prawiro Taruno, engkau yang menjadi panglima para prajurit pesisir. Semua mantri Mataram ikutlah menyerang ke Demung. Si Wirobumi ikutlah serta mendampingi si Prawiro Taruno. Juga si Pulangjiwo, Wirowongso, dan Suromenggolo, tumpaslah semua orang Makassar yang berada di sana. Juga periksalah Madura, mengapa mereka telah lama tak menghadap ke Mataram." Semua punggawa yang ditunjuk menyembah, menyatakan kesanggupannya. Sang raja berkata lagi, "Dan semua pasukan Belanda yang berjaga di Jepara, ajaklah serta menyerang ke Demung. Kalau tak mau, hancurkan sekalian. Jangan menambah kerepotan." Sang raja kemudian masuk ke istana. Para punggawa pun mundur keluar. Sesampai di luar, mereka segera bersiap melaksanakan tugas. Pasukan pesisir mendahului pulang untuk menyiapkan peralatan perang, kapal, dan senjata. Mereka berjanji bertemu di Jepara. Raden Prawiro Taruno segera menyiapkan pasukan. Setelah semua siap, Raden Prawiro Taruno berpamitan kepada anak istrinya. Berkata Raden Prawiro Taruno, "Kalian tinggallah baik-baik di rumah. Kalau diriku tak pulang, aku titip anakku. Kalau selama ini ada kesalahanku, maafkanlah. Repotnya orang melawat berperang bisa saja kehilangan nyawa. Sebab aku berpesan demikian karena aku dipercaya menumpas musuh di Demung. Kalau tak berhasil, aku tidak akan pulang. Baik-baiklah sepeninggalku." Para istri dan anak-anak hanya bisa menangis. Pasukan Mataram segera berangkat. Raden Prawiro Taruno naik kuda berbusana mencolok, diiringi para prajurit dan punggawa Mataram dengan senjata beraneka macam. Ada tombak panjang, tombak pendek, tombak hitam, dan tombak dapur Bung Ampel. Raden Prawiro Taruno dan pasukannya telah sampai di Jepara. Pasukan beristirahat di dalam kota. Adipati Jepara, Ngabei Wongso Dipo, menyambut dengan penuh hormat dan menjamu dengan baik pasukan dari Mataram. Para bupati pesisir barat sudah berkumpul di Jepara. Dari Kendal, Kaliwungu, Batang, Pekalongan, Brebes, Pemalang, Wirodeso, dan Tegal. Adapun dari sekitar Jepara telah datang pasukan dari Demak, Semarang, Kudus, Pati, Juwana, Rembang, Pajangkungan, dan Lasem. Raden Prawiro Taruno bertanya kepada Ngabei Wongso Dipo, "Bagaimana Kanda perkara serdadu Belanda di Jepara?" Perintah sang raja, mereka disuruh membawa ke Demung untuk membantu menyerang pasukan Makassar. Anda tanya kesediaan mereka.
Kalau tidak mau, perintah sang raja, segera diusir saja dari Jepara agar tidak merepotkan. Wongsodipo berkata, "Baik, saya tanyai dulu, bagaimana kehendak Kumpeni?" Komandan Kumpeni segera dipanggil dan ditanyai. Hanya ada 3 komandan yang berjaga di Jepara, Kapten Wulkup, Sersan Drop, dan seorang kopral serta 1 juru tulis. Semua sudah menghadap kepada para bupati pesisir dan Mataram. Ki Wongsodipo bertanya, "Perintah sang raja kepadamu, Kapten, musuh dari Makassar telah datang. Engkau disuruh ikut Raden Prawiro Taruno menyerang ke Demung. Kalau engkau tidak mau, perintah sang raja, engkau harus diusir dari Jepara agar tidak merepotkan. Bagaimana kehendakmu?" Berkata Kapten Wulkup, "Kebetulan ada perintah sang raja. Memang saya di Jepara hendak membantu bila diperlukan. Saya sanggup diajukan ke medan perang. Saya tak hendak menghindar perintah raja. Saya ikut serta. Pasukan Mataram telah siap. Raden Prawiro Taruno memutuskan berangkat ke Demung lewat laut. Pasukan pesisir segera menyiapkan kapal. Di pelabuhan telah bersejal kapal-kapal orang pesisir yang bersandar. Kapal mereka besar-besar. Para prajurit segera naik dan mengibarkan bendera. Setelah semua siap, gong besar ditabuh sebagai tanda berangkat. Layar telah mengembang. Hembusan angin membawa pasukan Mataram menuju Demung. Sepanjang jalan gong terus dipukul. Suaranya bergema meniti ombak. Singkat cerita, Pulau Mondoliko telah terlewati. Surabaya menjelang. Sesampai di pelabuhan Surabaya, kapal bersandar. Para bupati membuat markas di Surabaya. Orang-orang Surabaya segera menyambut kedatangan pasukan pimpinan Raden Prawiro Taruno. Mereka memberikan jamuan beraneka macam. Tampak orang-orang Surabaya tunduk lahir batin kepada Raden Prawiro Taruno. Raden Prawiro Taruno memberikan mereka busana dan sejumlah uang. Orang-orang Surabaya sangat suka hatinya. Mereka bertekad membalas kebaikan tuannya dengan menyerahkan hidup mati mereka. Raden Prawiro Taruno bertanya tentang orang Madura. Orang Madura sudah 1 tahun bahkan lebih tidak menghadap ke Mataram. Saya lihat di sini tidak ada seorang Madura pun yang datang menyambut. Perintah sang raja, saya disuruh memeriksa keadaan mereka. Sekarang saya akan mengirim utusan ke Madura. Para bupati berkata, "Kami dengar Madura sudah dikuasai Trunojoyo. Itulah sebab Madura tak menghadap ke Mataram. Baik bila segera dikirim utusan agar pasti dan tidak menimbulkan praduga yang merepotkan pikiran." Raden Prawiro Taruno segera mengirim utusan dengan membawa surat untuk Trunojoyo. Saat itu Trunojoyo baru saja pulang dari Demung. Di Demung, Trunojoyo mengadakan pembicaraan dengan Kraeng Galengsong. Trunojoyo sepakat untuk saling bantu dengan Kraeng Galengsong. Bila Galengsong diserang pasukan Mataram, Trunojoyo akan membantu dengan menyerang dari belakang. Utusan dari Raden Prawiro Taruno sudah sampai di Madura dan sudah dibawa menghadap kepada Trunojoyo. Waktu itu Trunojoyo pura-pura sedang sakit. Surat sudah diterima dan dibaca oleh Trunojoyo. Isi suratnya, surat dari Raden Prawiro Taruno di negeri Mataram, disertai doa dan salam untuk cucuku Trunojoyo. Perintah sang raja kepadamu, cucuku, menanyakan mengapa orang Madura tidak menghadap ke Mataram. Ada berita bahwa engkau yang melarang mereka menghadap ke Mataram. Apakah berita itu benar?
Yang kedua, ada perintah sang raja kepada pasukan Madura untuk membantu menyerang orang Makassar di Demung. Tamat isi surat. Trunojoyo berkata kepada utusan, "Engkau katakan kepada Eyang Prawiro Taruno, aku tidak mengukui Madura dan melarang orang Madura menghadap ke Mataram. Semua itu karena orang Madura sungguh gila, sehingga sulit diperintah. Adapun mengenai permintaan ikut menyerang ke Demung, aku menurut saja. Tidak siang, tidak malam, saya ikut saja. Tetapi badanku sedang sakit. Engkau kembali dulu. Setelah engkau kembali, orang Madura akan bersiap dan menyusul ke Surabaya." Utusan sudah dijamu dan diberi hadiah, lalu dipersilahkan pulang duluan. Setelah sampai di Surabaya, utusan melapor kepada Raden Prawiro Taruno. Semua yang dialaminya dilaporkan dari awal sampai akhir. Raden Prawiro Taruno paham bahwa Trunojoyo hanya berbahasa basi. Namun untuk sementara, persoalan Madura diabaikan. Pikir Raden Prawiro Taruno, kalau sudah mengalahkan orang Makassar, orang Madura gampang diatasi. Pasukan Prawiro Taruno segera menarik jangkar dan berlayar melanjutkan perjalanan ke Demung. Yang dituju adalah Pelabuhan Panarukan. Sementara itu, pasukan Kraing Galengsong sudah mendengar kedatangan pasukan Mataram bersama pasukan pesisir. Mereka sepakat akan menahan pasukan Mataram secara bersama-sama sampai hancur. Kraing Galengsong berkata, "Kanda Daeng Marewa, siapkan pasukan. Kita akan menghadapi prajurit Mataram. Berhati-hatilah, jangan sampai ada yang mundur dari bahaya." Menurut berita, kapal orang Mataram sudah mendarat. Juga siapkan perahu kita, kalau sampai terjadi perang di laut. Pakailah perahu kecil dengan dayung karena lebih cepat. Siapkan lembing untuk menghadapi perang di laut. Aku sendiri yang akan turun ke medan perang. Para prajurit dari negeri Taklukan tempatkan di belakang. Daeng Marewa mundur bersiap melaksanakan perintah. Tanda perang dipukul. Para prajurit segera bersiap. Watak orang Makassar tak sabar ingin segera menghadang musuh. Kraing Galengsong sudah bersiap. Dengan naik kuda, Galengsong diiringi para kerabat, lengkap dengan pakaian perangnya. Di pihak lain, Raden Prawiro Taruno dan pasukannya telah meminggirkan kapal. Akan tetapi, belum semua kapal sampai. Pasukan Kumpeni dan pasukan pesisir masih mengambang di lautan. Ronggo Sidayu dan Ngabeyi Singowongso yang telah sampai duluan segera mendarat. Para prajurit Mataram sudah bersiap di pantai, berjajar-jajar dengan senjata lengkap. Ki Ngabeyi Pulangjiwo, Ki Panji Wirobumi, Ki Wirowongso, dan Ki Suromenggolo sudah mendarat dan bersiap. Tidak lama kemudian, prajurit Makassar datang sambil memukul tanda perang. Mereka datang berbondong-bondong dengan menyandang lembing. Pasukan Mataram melihat musuh telah datang, segera memukul bende tanda mulai perang. Orang pesisir dan Kumpeni belum menepi. Musuh keburu datang. Walau demikian, pasukan Mataram tidak hendak mundur. Pasukan Makassar menyerang dengan ganas. Pasukan Mataram menyongsong dengan tembakan senapan. Suara ledakan mesiu seperti langit runtuh. Tembakan peluru seperti hujan gerimis. Tidak mundur orang Makassar. Mereka semakin mengamuk. Walau teman banyak tewas terkena tembakan, mereka tak peduli. Terus saja mereka maju sambil menginjak mayat teman-temannya. Dengan senjata lembing dan belati, mereka terus merangsek. Pasukan Mataram lama-lama terdesak karena orang Mataram nekat. Gelar pasukan menjadi rusak diterjang amukan orang Makassar. Terjadi perang tanding jarak dekat.
Orang Mataram banyak yang mati terkena lembing dan belati. Ditambah suasana di medan perang gelap oleh asap senjata, pertempuran menjadi sangat kacau. Ki Panji Wirobumi terluka. Ki Suromenggolo juga sudah mundur dengan digotong. Raden Prawiro Taruno melihat pasukan Mataram rusak. Segera mengambil kuda hendak masuk ke medan perang. Dengan menyandang tombak, Ki Prawiro Taruno bertekad mati di medan perang. Pikir Ki Prawiro Taruno, aku ini sudah tua, sudah sepantasnya kalau mati. Lebih baik mati di medan perang ketika melaksanakan perintah raja. Kalau orang Makassar tak bisa dipulangkan, permintaanku kepada Tuhan jangan sampai orang Mataram pulang hidup-hidup. Pulanglah semua dalam peti mati, diaturkan kepada sang raja. Sudah kehendak Tuhan kalau prajurit Mataram kalah, tetapi jangan sampai aku menyaksikan. Lebih baik mati duluan di medan perang. Raden Prawiro Taruno sudah mencambuk kudanya. Si kuda melesat ke tengah medan perang. Di belakangnya 40 orang mengikuti, hendak berbela mati. Mereka adalah para lurah prajurit, bernama Ki Sewoyo, Sewo Truno, Sewo Bongso, Sewontoko, Truno Wijoyo, dan Wirokarti. Pasukan Makassar menyambut para perwira yang datang dengan amukan seperti singa lapar. Satu persatu punggawa Raden Prawiro Taruno berjatuhan. Sewo Truno sudah tewas terkena senjata di dadanya. Mangunagara terluka, Wirokarti tewas. Raden Prawiro Taruno melihat mereka berjatuhan, terus maju dengan mencambuk kuda. Ayo, semua kerabatku, aku ajak mati bersama, seru Raden Prawiro Taruno. Sewojoyo menyahut, jangan maju Raden, kalau saya masih hidup. Kalau saya sudah tewas, silahkan Tuan. Raden Prawiro Taruno berseru, terima kasih kerelaanmu, tapi aku tidak ikut mati. Raden Prawiro Taruno terus maju. Sisa-sisa pasukan Mataram bersamaan menerjang. Melihat senopati mereka tak kenal takut, orang Mataram bangkit keberaniannya. Tidak ada yang hendak lari. Lebih baik mati di medan perang. Raden Prawiro Taruno tangguh. Para pengiringnya sudah habis. Prawiro Taruno masih mengamuk sendirian. Tombaknya terus berputar mencari mangsa. Sewojoyo dan Sewo Bongso sudah maju ke tengah. Banyak orang Makassar tewas olehnya. Kraing Galengsong melihat para perwira Mataram sudah turun, bersiap hendak melawan sendiri. Raden Prawiro Taruno sudah terluka. Semua kerabatnya sudah tewas. Ki Sewojoyo juga terluka lalu mundur. Melihat penggiring Raden Prawiro Taruno sudah habis, Sewojoyo menangis memohon agar Prawiro Taruno mundur dulu. Berkata Sewojoyo, abdi paduka sudah habis, saya pun terluka. Bukannya takut mati, tapi karena kasihan dengan pasukan kita yang sudah tak mampu melawan lagi. Mari kita mundur ke laut naik perahu dulu sambil menunggu pasukan pesisir. Raden Prawiro Taruno menuruti saran Sewojoyo. Berangsur membawa pasukan mundur ke laut. Pasukan Mataram berebut naik ke perahu. Banyak yang tidak bisa berenang dan jatuh tenggelam. Yang bisa berenang langsung nyebur ke laut, lalu berusaha naik kapal. Raden Prawiro Taruno berdiri di pantai menunggu semua prajurit naik kapal. Sewojoyo masih mendampingi dengan luka-lukanya. Pasukan Mataram terus terdesak mundur. Pasukan Makassar terus mengejar. Raden Prawiro Taruno merasa bahwa ajalnya telah dekat. Saat itulah dia teringat kepada anak istrinya yang berada di rumah. Dalam hati sudah pasrah kepada Tuhan. Sudahlah, kalian semua tinggallah meneruskan hidup. Juga teringat kebaikan sang raja. Saya pamit mati Tuan, kata Raden Prawiro Taruno dalam hati. Sewojoyo menangis karena sudah merasa tak kuat lagi menahan luka-lukanya.
Sambil memeluk kaki tuannya, Siwojaya berkata, "Tuan, di dunia dan di akhirat, jadikan saya sebagai abdi. Semoga kelak saya bisa bertemu lagi dengan Tuan." Berkata Raden Prawiro Taruna, "Aku terima kesetiaanmu. Maafkan jika ada salahku padamu." Siwojaya sudah mati di depan tuannya. Raden Prawiro Taruna tinggal sendirian. Pasukan Makassar datang mengepung. Tak lama kemudian, Raden Prawiro Taruna terjatuh oleh luka-lukanya dan menemui ajal. Ketika hendak dipenggal kepalanya oleh orang Makassar, Serdadu Kumpeni Ambon datang menghalau. Pasukan Kumpeni telah sampai di pantai dan segera menerjang pasukan Makassar. Tetapi sudah terlambat. Pasukan Makassar yang melihat bantuan datang segera mundur ke dalam benteng. Jenazah Raden Prawiro Taruna berhasil diamankan dan dibawa ke laut. Setelah dipulasara, lalu dipulangkan ke Mataram.